بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبسندكم المتصل إلى الإمام شيخ الإسلام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. الرابع عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. وقال الموبقات أي المهلكات. الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. متفق عليه. والغيرة بفتح الغين وأصلها الأنفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يبسط الفضل للمقبل عليه والمتوجه إليه. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله الهادي إليه والدال عليه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تأدب بآدابه وسار في دربه إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها ونسألك اللهم خير هذه الليلة خير ما فيها خير ما قبلها وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها شر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga di malam hari yang mulia ini kembali Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia. Sama-sama niat kita i'tikaf di dalam ini masjid, sama-sama niat kita mencari ilmu pengetahuan agama serta memakmurkan umur yang diberikan dan dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sama-sama kita duduk menunggu datangnya waktu salat isya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqamahan di dalam kebaikan dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Menyambung pembicaraan kita dari hadis yang ketiga dari bab al-muraqabah, yaitu bagaimana cerita Abdullah bin Abbas
yang saat itu beliau berusia 10 tahun. Dan beliau bercerita bahwa ketika itu beliau berada di belakang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas akan beberapa kalimat, yang mana beberapa kalimat ini membawa sebuah manfaat, yaitu di dalamnya terdapat ilmu pengetahuan agama. Dalam satu riwayat, ala wa'allimuka kalimatin yahfazukallahu bihin. Dalam satu riwayat, maukah engkau aku ajarkan beberapa kalimat yang apabila engkau amalkan beberapa kalimat tersebut maka engkau akan dijaga oleh Allah. Dalam satu riwayat bahwasanya beberapa kalimat yang akan disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yanfa'ukallahu bihin, Allah akan berikan manfaat kepada engkau dengan beberapa kalimat ini. Wa hakadha ala kulli hal, segala instruksi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala anjuran dari Nabi kita Muhammad, segala syariat yang dibawa oleh beliau, semuanya itu apabila kita amalkan maka menjadikan kita terpelihara dari malapetaka. Segala syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala sunnah yang telah dicontohkan oleh beliau, apabila kita benar-benar mengamalkannya, benar-benar kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, maka akan mendatangkan manfaat di dalam diri kita, baik urusan dunia kita ataupun akhirat kita ataupun urusan agama kita. Dari karenanya beberapa kalimat tersebut sudah kita jelaskan kemarin. Ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Dan sudah kita jelaskan bagaimana yang dimaksud dengan menjaga Allah. Maksudnya adalah ra'i awamirah, yaitu pelihara segala perintahnya. Perintahnya jangan ditinggalkan, perintahnya jangan diabaikan. Wa hafiz 'alaiha, jaga perintahnya tersebut. La taghfal anha, jangan lalai darinya. Amsik an nawahi, cara menjaga Allah, jangan sampai engkau melakukan sesuatu yang dilarangnya. Tahan dirimu dari hal-hal perkara yang dilarangnya. Wala tertakibha, jangan engkau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Maka apabila engkau mampu melaksanakan segala perintahnya, tidak pernah lalai darinya, dan tidak pernah melanggar segala apa yang dilarangnya, yahfazka, maka Allah akan menjagamu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjagamu. Dan kemarin kita jelaskan pemeliharaan dari Allah. Pemeliharaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yaitu pada dirinya, pada anak keturunannya, keluarganya, urusan dunianya dan agamanya. Dan sudah kita jelaskan kemarin tentang satu persatu pemeliharaan yang Allah berikan di dalam dirinya tersebut. Kemudian secara keseluruhan bahwasanya taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu penyebab seseorang mendapatkan pemeliharaan dari Allah, baik urusan dunianya, urusan agamanya, sampai Allah berikan pemeliharaan atas keimanannya sehingga dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ada bagi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sambungan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah tajidhu tujahak. Ihfazillah, jagalah Allah, jaga segala haknya, senantiasa selalu merasa diawasi olehnya. Tajidhu ay tajid inayatahu wa ra'fatahu bik, engkau akan menemukan inayahnya. Apa itu inayah? Yaitu adalah pemeliharaannya. Wa ra'fatahu bik, dan kelembutannya kepada engkau. Ketika engkau menjaga segala hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, engkau akan menemukan pemeliharaan dari Allah, kelembutan dari Allah meliputi dalam dirimu. Tajidhu tujahak, engkau akan menemukan pemeliharaan Allah, kelembutannya tujahak.
Apa arti tujahak? Yaitu amamak, yaitu di hadapanmu. Kau akan temukan pemeliharaannya, kelembutannya ada di hadapanmu. Ada ulama menyebutkan kenapa arah depan lebih diutamakan dalam penyebutan ini dari jihad yang 6. Jihad yang 6 ada depan, ada belakang, ada atas, ada bawah, ada samping kanan dan samping kiri. Kenapa yang disebut adalah tujahak ay amamak? Padahal jihad kita, arah kita itu ada depan, ada belakang, samping kanan sama samping kiri, ada atas dan bawah. Ada 6 jihad. Akan tetapi yang disebut di sini adalah yaitu tajiduhu tujahak. Engkau akan menemukan pemeliharaan Allah, kelembutan Allah ada di hadapanmu. Apa keistimewaan sebutan amam tersebut? Kenapa demikian? Ulama mengatakan bisyarafil magsad. Isy'aran bisyarafil magsad, untuk memberitahukan bahwasanya tentang tujuan yang mulia. Maksudnya apa tujuan mulia? Bi annal insana musafirun ilal akhirah, karena manusia ini pada hakikatnya adalah musafirun, dia sedang dalam perjalanan. Nih kita semuanya dalam perjalanan. Wal Imam Syafi'i umur 40 tahun beliau pakai tongkat. Pakai tongkat. Ditanya, "Ya Imam, kenapa engkau pakai tongkat? Ada sakit? Ada sesuatu yang ada di dalam dirimu yang tidak beres atas kesehatanmu?" "Enggak," kata beliau. "Saya pakai tongkat agar saya ingat bahwasanya saya sedang dalam perjalanan." Kita itu dianjurkan untuk senantiasa ingat dengan akhirat. Orang yang ingat dengan akhirat bawaannya berbekal. Bawaannya tidak cinta dengan dunia. Tidak cinta dengan dunia bukan berarti tidak bergelut untuk meraih dan mengejar kemegahan dunia. Akan tetapi di sana tidak cinta dunia, maksudnya adalah dunia bukan dia jadikan tujuan di dalam hidup. Wahakala. Li syarafil magsad bi annal insana musafirun ilal akhirah, bahwasanya engkau adalah sedang melakukan perjalanan menuju ke negeri akhirah. Dari karenanya Al-Imamul Haddad beliau mengatakan di dalam qasidahnya bahwa memberikan sebuah pembelajaran kepada kita semua tentang dunia ini. Wa ma hadhihi dunya bidari igamatin wa ma hiya illa kattariqi ilal watan. Dunia ini, kata beliau, bukanlah tempat kita yang sebenarnya. Dunia ini bukan tempat kita yang sebenarnya. Wa ma hiya illa kattariqi ilal watan. Dunia ini tidak jauh beda melainkan adalah seperti jembatan, akses jalan yang menghubungkan kita ke tempat yang lain. Artinya kita tidak akan pernah tinggal selama-lamanya di dunia ini. Namun bagi mereka yang bertakwa kepada Allah, wa maddar illa jannatun limanittaqa, dunia ini akan menjadi surga bagi orang yang mengarunginya dengan bermodalkan takwa. Wa narun liman lam yattaqillaha fasma'an, dan dunia ini akan menjadi neraka. Seindah apapun hidupnya, setinggi apapun pangkatnya, sebesar apapun rumahnya, sekaya apapun hartanya, sebanyak apapun uangnya, ketika seseorang menjalani hidup tidak bermodalkan ketakwaan kepada Allah, maka kehidupan itu akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Wa narun liman lam yattaqillah fasma'an, dan neraka bagi orang yang tidak bermodalkan ketakwaan di dalam hidupnya dan dengarkan, simak, kata beliau. Wahakala. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wahakala. Tajidhu wal musafir, sedangkan orang yang sedang musafir, coba lihat orang yang sedang dalam perjalanan, kira-kira arah yang dia tempuh mana? Samping, kanan, kiri, atau belakang? Ya depan. Wal musafir innama yatlubu amamah, orang yang sedang dalam perjalanan, yang dia tuju, yang dia cari adalah arah depan. Maksudnya apa? Maksudnya tajiduhu mura'iyan lak,
engkau ketika menjaga hak-hak Allah, engkau akan menemukan Allah akan memeliharakan engkau. Haitsuma kunt, bagaimanapun engkau. Dalam keadaan apapun engkau bakal dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan engkau akan diselamatkan dari berbagai macam kebinasaan, dan engkau akan mendapatkan keberuntungan dengan diberikan berbagai macam keberkahan yang Allah limpahkan kepada engkau. Ada pernah diceritakan, ada salah seorang Safinah, namanya Safinah, budak yang dimerdekakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada Safinah, Safinah hada disuruh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengirim suatu surat dari Nabi Muhammad, ditugaskan untuk seperti itu, diwakilkan oleh Nabi Muhammad untuk mengantar surat. Fakharaja ilal bir, kemudian fanazala fi safinatin, kemudian dia pun berlayar pakai kapal, ada safinah. Ketika itu Safinah berlayar membawa surat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat dari Nabi Muhammad dibawa oleh Safinah. Ketika dibawa oleh Safinah, maka ketika itu inkasaratis Safinah, kapal yang beliau tumpangi pecah sehingga menyeret mereka sampai ke daratan. Masuk ke hutan, datang di sana dihadang oleh seekor asad, singa. Semua orang ketakutan. Maka Safinah yang disuruh oleh Nabi Muhammad untuk mengantarkan surat tidak takut dengan singa yang ada di hadapannya. Bahkan beliau samperin tuh singa. Setelah beliau samperin tuh singa, langsung beliau jewer telinganya. Asad, singa. Ana Safinah maula Rasulillah. Saya adalah Safinah, dan saya diperintahkan Rasul untuk mengantar suratnya, dan saya tersesat sekarang. Maka tolong tunjukkan jalan keluar dari hutan ini. Maka singanya tersebut yang harusnya Masya Allah langsung menganggukkan kepala seperti ini, dan singa di hadapannya, Safinah di belakang. Orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan segala sesuatu tunduk di hadapannya. Dari karena itu dikatakan idza khafal 'abdu minallah, apabila seorang hamba benar-benar takut kepada Allah, apabila seorang hamba benar-benar takut kepada Allah, akhafallahu minhu kulla syai, Allah jadikan segala sesuatu takut kepadanya. Orang kalau benar-benar takut kepada Allah, Allah jadikan segala sesuatu takut dengannya. Dan apabila seseorang tidak pernah mengenal rasa takut kepada Allah, akhafahullah min kulli syai, dia itu selalu merasa takut dari segala sesuatu. Dia selalu merasa takut dari segala sesuatu. Begitu. Orang kalau sudah takut kepada Allah, Allah jadikan semuanya tunduk kepadanya. Tapi kalau orang di sana tidak pernah merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan dia pun takut dari segala sesuatu. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita semua diberikan rasa takut di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada rasa takut, dan rasa takut itu adalah yang dimaksud rasa takut kaffu jawarihi anil ma'siyah. Yang dimaksud rasa takut adalah yaitu menahan seluruh anggota tubuhnya dari kemaksiatan, dan dia arahkan di dalam segala ketaatan. Ditahan anggota tubuhnya dari mata, jangan sampai matanya melihat hal yang diharamkan oleh Allah. Telinganya jangan mendengarkan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Mulutnya jangan sampai mengucapkan perkataan yang tidak disenangi oleh Allah. Begitu. Tangannya jangan pernah dipergunakan kepada yang tidak diridhai oleh Allah. Begitu juga kedua kakinya jangan dipergunakan untuk melangkahkan ke tempat-tempat maksiat. Seluruh anggota tubuhnya jangan pernah dipergunakan kepada sesuatu
yang berbuat maksiat kepada Allah dan senantiasa mempergunakannya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha. Nah, mudah-mudahan anggota tubuh kita senantiasa dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa hakadha. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Naam. Kemudian sambungannya, wa idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta kepada Allah, fas'alillah. Idza aradta an tas'ala syai'an, apabila engkau ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Fas'alillah ay yu'tiyaka iyyahu min fadlih, agar Allah Subhanahu wa taala memberikannya dari anugerah dan karunia-Nya. Fa innahul ghani al malik li jamil asya. Kenapa kita harus minta kepada Allah? Naam, karena Allah Maha Kaya dan memiliki seluruh apa yang ada di alam semesta. La mu'ti wa la mani' siwa. Tidak ada yang memberi, tidak ada yang mencegah melainkan daripada Allah. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menganjurkan kepada kita agar senantiasa berada di pintunya Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda di dalam sebuah hadis, liyas'al ahadukum rabbah. Hendaklah setiap kalian meminta kepada Tuhannya. Liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha. Hendaknya setiap kalian meminta kepada Allah seluruh hajat keperluannya, hatta sya'sana alaih, sampai urusan tali sendalnya idang gata, apabila tali sendalnya putus. Tali sendal putus biasanya kita, maksudnya apa? Hatimu senantiasa terhubung dengan Allah, jangan pernah putus. Ketika hatimu senantiasa terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka engkau senantiasa berada di dalam pemeliharaan dari Allah, dan syaitan tidak akan pernah mampu untuk menggoda orang-orang yang senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatta sya'sana alaih, bahkan tali sendal idan gata, apabila putus, minta kepada Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dikatakan oleh Al-Imam Taus kepada Al-Imam Atha, beliau mengingatkan, iyyaka an tatluba hawaijak mimman yughliqu babahu dunak. Jangan sampai engkau meminta kepada orang yang menutup pintunya. Wa 'alaika biman babahu maftuh. Dan hendaklah engkau senantiasa berada di hadapan pintunya yang selalu terbuka ila yaumil qiyamah. Amaraka an tas'alahu wa wada'aka ayyujibak. Allah memerintahkan kepada engkau untuk meminta kepadanya, dan Allah menjanjikan engkau untuk mengijabah segala permintaan. Dari karenanya ada syair mengatakan, la taqsidil makhluk rabbuka agrab. Tujuanmu jangan makhluk, Allah lebih dekat kepada engkau. Wa man qasada al makhluqa, orang yang tujuannya adalah makhluk, apa aja? Orang yang tujuannya adalah makhluk, la syak yat'abu, tidak ragu lagi dia bakal capek. Capeknya luar biasa. La tas'alanna bani adam hajatan, sekali-kali jangan engkau meminta kepada manusia akan hajatmu. Wasalil ladzi abwabahu la tuhjabu, mintalah kepada zat Allah, zat yang mana pintunya tidak pernah terkunci. Allahu yaghdab in tarakta su'alah. Allah itu marah jika engkau tidak meminta kepadanya. Wa ibnu adam hina yus'al yaghdab. Manusia kalau selalu dipinta marah. Tapi kalau Allah, kalau kita tidak meminta, Allah marah. Manusia kalau selalu dipinta, dia marah. Sekali minta masih bisa senyum, diminta 2 kali masih senyum, diminta 3 kali senyumnya udah kurang seperapat. Masya Allah.
Diminta lagi keempat kalinya, sudah kada terkurihing lagi, merangut sudah sedih. Masya Allah. Diminta terus, isuknya kada terima tamu. Masya Allah. Langsung bertulisan kada terima tamu. Kenapa jadi meminta? Nah, jangan meminta. Naam. Dari karenanya Imam Fudail bin Iyad mengatakan, ahabbun nasi ilan nas, manusia yang paling dicintai oleh manusia apa? Orang yang tidak mengemis sama manusia. Wa abghadun nasi ilan nas man ihtaja ilan nas wa sa'alahum. Manusia yang paling dibenci oleh manusia yang selalu ngemis sama orang lain, minta sama orang lain. Wa ahabbun nasi ilallah, manusia yang paling dicintai oleh Allah, man sa'alah wastaghna bihi an ghairihi, yang senantiasa meminta kepada Allah dan dia cukupkan hanya dengan Allah, dari yang selain Allah. Udah cukup dengan Allah. Wa abghadun nasi ilaih, dan manusia yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang tidak memerlukan Allah dan dia malah meminta kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha. Nah, terus bagaimana kita meminta biasanya? Dikatakan oleh para ulama, permohonan itu ada dua. Permohonan yang memang segala secara hakikatnya semua itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwasanya as-su'al, permohonan itu terbagi dua. Ada yang permohonan itu tidak terlahir melainkan dari Allah. Dan ada lagi yang kedua, Allah Subhanahu wa taala lahirkan jawaban dari permohonan manusia hambanya itu dari hamba yang lain. Pahamlah? Jadi permohonan itu ada dua. Ada permohonan yang mana jawaban dari permohonan tersebut, apa yang kita pinta itu tidak terlahir melainkan hanya dari Allah. Memang segala sesuatu dari Allah, namun kita berbicara masalah al-haqiqat dan syariah. Dan ada yang kedua, permohonan itu adalah Allah Subhanahu wa taala lahirkan dan Allah munculkan keperluan kita dari apa yang kita minta tersebut dari makhluk-makhluknya. Nah, yang pertama, contoh dari permohonan kita yang tidak pernah kita dapatkan melainkan hanya dari Allah, seperti hidayat, at-taufik, pemahaman daripada ilmu pengetahuan agama, ada semuanya dari Allah. Kesembuhan, loh kok dokter cuma berusaha, obat cuma perantara, rawat inap hanya sekedar usaha, tapi kesembuhan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Usulul afiyah, dapat keafiatan dari bala dunia wal akhirah, ampunan, ridha, masuk surga, ada minta hanya kepada Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, kalau saya sakit yang menyembuhkan hanya Allah. Nah, apakah terus tidak ke dokter? Dokter mainkan, tapi hati kita tetap terkoneksi dengan Allah. Makan obat, kalau perlu rawat inap, kalau memang seperti itu, tapi hati kita tetap bersandar kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dan yang kedua adalah kebiasaannya Allah lahirkan itu semua dengan perantara makhluknya, seperti uang. Uang dari mana kita dapatkan? Dari pekerjaan, dari bos. Hari Sabtu mingguan gajian, atau awal bulan gajian. Masya Allah, kan seperti itu. Awal bulan gajian, atau seminggu sekali hari Sabtu gajian. Kadang mungkin kita, aku hendak mengambil duit dulu ya lawan Allah Ta'ala, Masya Allah, hendak mengambil gajian lawan Allah Ta'ala, Masya Allah. Ada? Atau di sana kita minta tolong untuk bawakan bawaan kita yang tidak mampu kita pikul, tolong bawakan
Datang yang jangan meminta kecuali hanya dengan Allah. Masya Allah. Tolong pang jurang bawakan nah bawaan kau kada kau membawa ada boleh syirik. Kalau hanya meminta hanya kepada Allah, kalau hendak meminta hanya kepada Allah, jangan kepada manusia, syirik. Nah, kasihan si nenek. Kita meminta kepada orang tolong bawakan, tapi hati kita tetap ke sana dengan Allah. Ketika orang tersebut di sana membawakan barang kita yang berat, berarti di sana Allah memang menghendaki itu semua. Mulut kita berkata minta tolong kepada orang lain, hati kita terkoneksi dengan Allah. Wah, kata. Seperti menjahit, ke tukang jahit, ke tailor. Tolong pang jahitakan baju ulun nih. Jar saya kong kada boleh minta tolong. Minta selain kepada Allah hukumnya syirik, dan syirik masuk neraka. Jangan hendak minta jahitakan. Bapak menjahitkan siapa? Jahit sorong. La ilaha illallah. Wat tabakh, masak, nungkar ayam besok monjok lawan bini semuanya aja tolong pang nih nah ayam panggang akan tolong panggang akan wa idza sa'alta fas'alillah mun minta lawan Allah jangan minta masakan. Masya Allah pada haja koler sudah ada semuanya ketika maka dari karenanya kan ada ucapan terima kasih. Makasihlah. Man la yashkurin nas la yashkurillah. Orang yang tidak bisa berterima kasih dengan manusia belum benar rasa syukurnya kepada Allah. Maka dari karena itu ketika kita minta tolong sama orang lain membawakan barang kita yang berat, kita ucapkan terima kasih. Terima kasih kita itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Kita dimasakkan nama orang lain di sana berbuat baik kepada kita. Bahkan syariah menganjurkan kepada kita, man asda ilaikum ma'rufan fakafi'u. Orang yang berbuat baik kepada Anda, balas kebaikannya. Kalau kalian tidak menemukan apa yang kalian miliki untuk membalas kebaikannya, doakan dia. Syariat memang menganjurkan kita seperti itu. Namun masalah taufik, hidayah, syifa, afiyah, dukhulul jannah, hadza minallah. Tidak mungkin kita dari karenanya Nabi kita Muhammad SAW bagaimana ketika beliau diminta oleh Rabi'ah bin Ka'ab untuk agar Rabi'ah bin Ka'ab mendapatkan kemuliaan untuk berdampingan dengan Nabi Muhammad di dalam surga, apa kata Nabi Muhammad? Fa'inni ala nafsik bikasratis sujud. Tolong untuk mewujudkan keinginanmu tersebut perbanyak sujud kepada Allah. Ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam minta masakan sama orang lain, ada upahnya nih, upahnya makasih banyak lah. Kemudian setelah itu fayas'alullaha ta'ala ayyu yassirahu lahu, umpama seperti masak, jahit, bawa baju dan lain sebagainya, taksi dan semuanya kita minta bawa. Minta dulu sama Allah agar dimudahkan itu semua dan agar hati orang lain merasa ringan untuk membantu kita. Kemudian kita minta tolong sama orang lain, selesai. Jadi yang pertama memang kita hadapkan kepada Allah. Yang salah dalam diri kita setelah minta dengan makhluk semuanya tertutup, baru dengan Allah. La, jadikan Allah segala-galanya, maka engkau akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berharga di mata manusia. Begitu. Lihat acara yang akan kita hadapi beberapa pekan lagi. Semua orang pada gotong royong bersih-bersih dengan sendirinya. Begitulah ketika Allah ingin menampakkan dan memberitahukan kepada kita tentang hamba yang Dia cintai. Ketika seorang hamba yang ada di tengah-tengah kita namun hatinya senantiasa samiyah, aliyah, rafi'ah, hatinya senantiasa terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga lihat, jadi sebelum meminta, makanya lawan bini dulu, minta dulu Allah Ta'ala, ya Allah mudahan ya Allah mudahkan hatinya supaya kau memasakakan lawan ulun ayam panggang. Nah makanya tanokan bang ayam panggang, mana ayamnya? Ini ayamnya lah, aja hadangilah langsung. Alhamdulillah, makasih banyak minyalah. Lawan Allah nang bini pulang, ya Allah mudahan nih bah membakarakan ayam panggang nih kulun ditukarakannya amas 5 gram.
ulun nyaman lah yang megangnya, nyaman badan, bolehlah ulun minta sesuatu. Ujar apa gerang hendak tukarakan pang ulun amas 5 gram. Jarnang laki kesenikam apa nang kada, jarnang bini makasih lah yang lah, alhamdulillah. Sama lawan Allah dulu hanya lawan makhluk. Kita nih terkadang lawan makhluk dulu hanya lawan Allah. Makanya di sini disebutkan yas'alullah ta'ala ayu yassirahu lahu. Hendaklah dia meminta kepada Allah agar dipermudah dan agar hati orang lain diberikan kelembutan untuk menolongnya. Kemudian baru minta sama orang lain. Setelah orang lain mengabulkan permintaan kita, jangan lupa kita mengucapkan terima kasih. Dan boleh bagi orang fakir meminta kepada orang lain, tapi dengan 3 syarat. Dan bagaimanapun usahakan jangan minta-minta, tapi boleh meminta orang fakir kepada orang lain dengan 3 syarat. Yang pertama karena sudah tidak lagi bisa memungkinkan untuk bekerja, silahkan minta. Sudah tidak bisa lagi kerja, sakit atau tua dan lain sebagainya. Kalau masih bisa kerja, bismillah kerja. Walaupun di sana mencari kayu bakar ke hutan, kemudian dijual kata Nabi Muhammad, kemudian hasilnya itu dibawa untuk makan, keringatnya bercucuran, lebih baik daripada meminta-minta sama orang lain. Ada yang pertama. Syarat yang kedua, jangan menyakiti yang diminta. Jangan menyakiti yang diminta. Kemudian yang ketiga adalah jangan engkau terlalu mengemis dengan orang yang kau minta tersebut. Minta sekali jasidin insyaallah. Begitu ada kabarnya, kayak apa Haji? Insyaallah. Karena ya pulang kayak apa Haji? Insyaallah. Paham ya sudah 3 kali itu sudah kada tuh, berarti kada toh. Ini sehari umai kayak muntal obatnya sehari 3 kali, insyaallah besokan kamarian lawan malam mengingatkan jangan. La ilaha illallah. Begitu. Pernah suatu hari ada orang datang kepada Sayyidina Umar minta-minta. Orang datang kepada Sayyidina Umar minta-minta, kata Sayyidina Umar kasih. Nah, kemudian setelah dikasih, Sayyidina Umar melihat orang itu menyembunyikan sesuatu di sini. Di sininya dia sembunyikan roti banyak di sini. Roti banyak di sini. Kata Sayyidina Umar, lasta bisail, engkau bukan pengemis, bal tajir, tapi engkau adalah orang yang kaya. Banyak sini roti. Kemudian dipukul sama Sayyidina Umar pakai alat untuk memukul orang tersebut. Dipukul orang itu karena meminta sedangkan di dalam dirinya masih ada. Kan banyak seperti itu, orang minta-minta no, kada ada duit pacah aja kita ulun angsul jar. Kayak apa? Ada angsulannya di nyana berhuruf kapian. Jadi kita kada terbawa duit, pakai QRIS aja nyana ada nah. Ya Allah, macam-macam aja. Jadi kita kada di dia terbawa transfer aja nyana nomor rekening ulun. Pokoknya berbagai macam cara tuh Bang. La ilaha illallah, sudah. Syukuri nang ada, jangan hendak nang minta kayak itu. Ya ulun tatamu orang. Mun duit nang kada bagus tuh guru aja. Orang biasa aja. Mun duit kada bagus tuh saja dibawa ke rumah, duit membunguli orang, duit mendustai orang, biar 4-5 juta 10 juta dibawa ke rumah. Mun duit membunguli orang kada ada napa-napanya. Biar jinya maaf lah. Ini ulun mengkopas dari inya nang bapender lawan ulun. Biar duit jaga parkir jinya. Siapa ada jaga parkir dapat 15.000, 20.000.
30.000, tapi duit nang dasar bujur orang memberi seorang tuh dari gawian seorang. Gawian seorang itu adalah menjaga akan ampun orang, titik palu seorang, walaupun gawiannya dipandang orang hina, tapi gawian seorang halal. Walaupun nang dibawa 30.000 ya bawa bulik ke rumah jernya ada berkahnya bujur daripada bunguli orang. Orang ini sudah kada pintar dibunguli pulang maginnya. Biar nang 4 juta duit, biar nang 5 juta minta orang kada ada berkah. Bujuran kada ada berkah. Kayak apa aja habis kurang tarus. Kena diulah pulang cerita, kena diulah pulang ini itu lain sebagainya. Apakah? Udah mengerti juga. Sudahnya nong kisah nong apa-apa kada paham juga. Pokoknya bunguli orang tadi. Jadi kada boleh membunguli orang pintar aja kada boleh. Apalagi orang itu begitu. Nah itu tuh menyemampu aja pegawai jangan minta-minta. Tapi kita nang dimintai orang pang kada usah juga nang menceramahi orang di Ikam nih kuatnya lagi aja begawi kada minta-minta kamu kada hadir ke malam Kamis ujar kada usah nang kayak itu nak membari-barinya nak ada-kada ulung kayak itu aja sudah kenapa garang kada minta-minta lawan pian juga aja bawa PK mengetok lawangku aku mengetok benar aja nya. Aduh ini ibaratnya tuh mun kita ditakuni bolehlah meminta-minta bagi orang fakir boleh dengan 3 syarat. Nang pertama kada kawal lagi begawi, nang kedua jangan menyakiti yang dimintai, nang ketiga jangan bore. Nah itu aja sudah bore kalau ngaranya tah diulang-ulang terus ya apa aja akhir bulan sudah nah ya sudah tada layak kok insyaallah ini sudah mun ada kalau maka mun terjanji lawan sidini harus tupang modelnya tuh ada kau dijanji. Nah itu jadi mun kawa tuh tapi mun kita bang dimintai orang jangan hendak nang mengeluarkan dalil ning ini aja kamu otot aja kenapa jadi minta-minta jangan bari dan yang jadi banyak pendek nyeminta. Cuma ini masalah hukum boleh kada orang fakir itu meminta-minta lawan boleh dengan 3 syarat seperti itu. La ilaha illallah, mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Kita kada kawajuan nang kada perlu lawan orang lain, kita pasti perlu lawan orang lain. Ada Sayyidina Ali pernah berdoa, ya Allah kayakan aku dari makhlukmu. Artinya kada hendak lagi bersandar lawan makhluk. Allahumma ghnina an khalqik, ya Allah kayakan ulun dari makhlukmu. Artinya orang kada perlu lagi jadikan ulun orang yang kada perlu lagi dengan makhluk. Hendak minta tolong lagi lawan orang, jadikan ulun itu. Mendengar Nabi, apa jar Nabi? La taqul hakadha. Jangan berdoa kayak itu. Nabi, fa innal khalqa yahtaju ba'dhum ila ba'd. Karena yang namanya manusia ini memerlukan satu dengan yang lain. Dasar bujur. Kenapa? Sesugih apapun kita pasti perlu lawan orang. Contoh, rumahku nol pada sugih. Perlu kada lawan orang? Perlu. Siapa yang mulahkan rumah? Rumah pulang ada siapa yang membukakan pagar? Nah, ayo. Kayak apa aja kita tuh kada kawa. Tapi jar Nabi, walakin gul akan tetapi bacalah Allahumma ghanina an syirari khalqik. Ya Allah kayakan diriku dari perbuatan jahat makhlukmu. Siapa mereka? Manhum kata Sayyidina Ali, gala idza u'tu munu wa idza mana'u abu. Mereka adalah apabila diberi meminta lagi. Apabila diberi terus merasa kurang, minta lagi. Apabila tidak diberi, masya Allah marahnya luar biasa. Malah ketika kita tidak memberinya, dia menyebut kejelekan-kejelekan kita. Ada syirar khalqik. Wahakadha.
La ilaha illallah. Bahkan kita mati kan, ayo perlu kada lawan orang. Pemandian, tukang kapan, tukang talakin, nyumbah yang akan. Hah? Itu beratan kita perlu neng itu. Tukang tabuk kubur, kawalah menabuk sorongon lah. Guru busiri itu mulai memandiakan, mengapani, menyumbahyangkan, menalakin sampai mengaji tengah kuburan. Itu sidin, makanya lambat mati sidin. Gawin sini tak. Ya kalau guru busiri menerima itu, kalau pian lo, nah, napa aja. Nah, perlu juga mati aja perlu lawan orang, apalagi hidup. Makanya jar Nabi jangan berucap kayak itu. Jangan berucap kayak itu. Jangan. Karena kita ini perlu. Ya tadi judul sesugih apapun ini pasti perlu, pasti memerlukan orang lain. Kada kawa apa kada memerlukan orang lain pasti. Wa idza sta'anta, apabila engkau meminta pertolongan baik urusan dunia ataupun akhirat, fasta'in billah.